Anak-anak sekalian yang Bu Guru banggakan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi catur guru. Siapkan diri kalian untuk menerima pembelajaran dari Bu Guru. Baik, anak-anak yang Bu Guru banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama memohon kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dengan mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Anak-anak sekalian yang Bu Guru cintai, pembelajaran akan Bu Guru mulai dari tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal 4 macam guru yang patut dihormati. Siapa sajakah 4 macam guru tersebut? Sebentar Bu Guru akan bahas satu persatu. Silakan kalian simak dengan seksama agar kalian paham terhadap 4 guru yang dimaksud. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran dari catur guru, Bu Guru akan mulai materi ini dari pengertian catur guru. Apa itu catur guru? Catur guru berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu catur dan guru. Catur berarti 4, sedangkan guru berarti orang yang patut digugu dan ditiru, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari catur guru adalah 4 orang guru yang harus dihormati di dalam kita mencari kesucian serta keutamaan hidup. 4 macam guru yang dimaksud, yang merupakan bagian-bagian dari catur guru, yaitu pertama, guru rupake, kedua, guru pengajian, ketiga, guru wisesa, dan yang keempat adalah guru swadhyaya. Siapakah guru rupake, guru pengajian, guru wisesa, maupun guru swadhyaya itu? Mari kita simak. Bu Guru akan bahas satu persatu. Anak-anak sekalian, kita mulai dari bagian catur guru yang pertama, yaitu guru rupake atau yang disebut juga dengan guru reke. Dari gambar di sini dapat kalian lihat bahwa yang dimaksud dengan guru rupake adalah orang tua kalian yang ada di rumah, yang telah melahirkan kalian, yang merawat dan membesarkan kalian dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang dapat menandingi kasih sayang orang tua pada anaknya. Pengorbanan luar biasa orang tua pada anaknya tak dapat dihitung ataupun dibayar dalam kehidupan ini. Jasa yang besar inilah yang menyebabkan si anak memiliki hutang pada guru rupake, yaitu hutang badan, hutang jasa, dan hutang hidup. Jasa orang tua pada anaknya dalam ajaran agama Hindu itu ada 5,
yang dikenal dengan sebutan Pancawida. Adapun kelima jasa orang tua itu diantaranya adalah: 1. Amat waken. Amat waken adalah jasa orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia, terutama kepada ibu, karena pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan itu mempertaruhkan nyawa, baik nyawanya sendiri maupun nyawa bayi yang ada dalam kandungannya yang akan dia lahirkan. Kedua, matulung urip. Yang dimaksud dengan jasa matulung urip adalah menolong jiwa dari bahaya. Contohnya ketika kalian anak-anaknya yang sedang sakit, maka akan dibawa ke rumah sakit dan diberikan perawatan yang baik. Kemudian jasa yang ketiga adalah maweh binojana. Yang dimaksud dengan maweh binojana adalah jasa orang tua yang telah memberikan, menyediakan kita anak-anaknya makan dan minum yang cukup hingga kita besar. Ayahlah yang berperan besar dalam menyediakan makan dan minum dalam keluarganya, memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal siang maupun malam. Ia bekerja untuk kalian, anak-anaknya. Kemudian jasa yang keempat adalah anyangaskara. Anyangaskara adalah jasa orang tua yang telah mengupacarai dengan upacara manusianya. Mungkin perlu kalian ketahui, kalian semua dari dalam kandungan sudah diupacarai oleh orang tua kalian. Dari pertama, yaitu acara megedong-gedongan. Acara gedong-gedongan adalah acara atau upacara yang dilaksanakan pada saat kandungan berumur 7 bulan. Selanjutnya terus beruntun sampai kalian dilahirkan. Kepuspuser, dedinan yang dilaksanakannya sebulan sekali. Kemudian 3 bulanan. Lalu otonan yang diperingati setiap 6 bulan. Kemudian ada menek kelih yang dilaksanakan ketika kalian menginjak remaja dengan ciri-ciri fisik yang berkembang. Kemudian belum berhenti sampai di sana, dilanjutkan lalu dengan metata atau mesangih, lalu menikah. Begitu banyak upacara yang kita lalui, yang kesemuanya dilaksanakan oleh orang tua kalian. Lalu jasa yang kelima, yaitu jasa yang terakhir, adalah mangupadhyaya. Mangupadhyaya adalah jasa orang tua yang telah memberikan pendidikan yang layak, pendidikan karakter yang ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga, dan pendidikan formal yang didapat di bangku sekolah. Semua disediakan dan diberikan oleh orang tua pada anaknya. Mereka rela bekerja keras untuk memenuhi pendidikan kalian setinggi-tingginya. Baik, itulah kelima jasa orang tua pada anak
yang tidak dapat terbayarkan oleh apapun. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa guru rupaka itu adalah orang tua kalian di rumah yang dengan begitu banyak jasa yang tidak akan mampu terbayarkan, maka sebagai seseorang anak, wajiblah berperilaku yang menunjukkan rasa bakti pada orang tua kalian. Dengan berbakti pada orang tua adalah salah satu cara kalian mengucapkan terima kasih pada orang tua atas segala jasa-jasanya. Hal-hal yang dapat kalian lakukan sebagai wujud bakti pada orang tua adalah seperti terlihat pada gambar, di mana pada gambar pertama itu adalah seorang anak yang merawat orang tuanya ketika orang tuanya telah lanjut usia atau sudah tua. Jadi dirawat, disayangi, dibantu segala keperluannya. Kemudian contoh kedua itu adalah menyiapkan teh yang diberikan pada orang tuanya. Jadi kalian bisa membantu orang tua dengan berusaha untuk menyiapkan teh ketika orang tua kalian ingin meminum teh. Jadi seperti itulah contoh bakti kepada orang tua. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh wujud bakti yang dapat kalian lakukan. Dan Bu Guru yakin kalian sudah sering melakukannya di rumah masing-masing. Itu pun mungkin tanpa kalian sadari. Jadi itulah wujud bakti kita kepada orang tua kita. Seorang anak yang tidak melaksanakan bakti kepada guru rupaka, maka anak tersebut dapat disebut atau dapat dikatakan sebagai alpaka guru rupaka. Kemudian bagian catur guru selanjutnya adalah guru pengajian. Siapakah guru pengajian itu? Tentu kalian pasti mengetahui ketika kalian melihat gambar yang ada di slide ini. Jadi, yang disebut sebagai guru pengajian tidak lain adalah orang tua kalian yang ada di sekolah, yaitu bapak dan ibu guru kalian. Jasa guru tidak dapat terbayarkan karena guru di sekolah telah memberikan kalian ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Mengajari kalian dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Seperti ketika kalian tidak bisa menulis, membaca, maupun berhitung, ibu guru dengan telaten mengajarinya sampai kalian menjadi bisa. Guru juga memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai keahlian kalian nantinya di masa yang akan datang. Baik anak-anak yang Bu Guru sayangi, guru pengajian telah memberikan kalian keahlian
untuk masa depan kalian nantinya. Seorang guru tidak akan pernah mengharapkan imbalan akan apa yang telah dilakukannya, karena guru ikhlas memberikan ilmunya pada kalian. Keikhlasan hati seorang guru wajib kalian balas dengan cara bakti kepada guru pengajian. Wujud bakti terhadap guru pengajian dapat dilakukan dengan rasa hormat pada guru, seperti misalnya yang terlihat pada gambar pertama, yaitu sebuah gambar seorang anak yang memberikan salam ketika bertemu guru di luar kelas. Contohnya seperti itu. Atau juga wujud bakti dapat dilakukan dengan cara yang terlihat di gambar 2, yaitu mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan tertib, tidak gaduh, maupun tidak riuh. Jadi, mengikutinya dengan tertib. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku bakti kepada guru pengajian yang dapat kalian lakukan. Dan jika seseorang yang tidak berperilaku bakti kepada guru pengajian, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak yang alpaka guru pengajian. Selanjutnya, bagian catur guru yang ketiga adalah guru wisesa. Yang dikatakan guru wisesa adalah pemerintah dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Kemudian para pembuat peraturan perundang-undangan, para penegak hukum, itu juga dapat disebut atau dikatakan sebagai guru wisesa. Perilaku bakti yang dapat kita tunjukkan terhadap guru wisesa, yaitu dapat kita lakukan dengan cara mentaati setiap peraturan, baik itu peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis, seperti misalnya yang terlihat pada gambar pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah sebuah peraturan yang tidak tertulis atau yang disebut dengan norma. Kemudian pada gambar kedua, itu adalah gambar di mana polisi sedang menunjuk lampu lalu lintas. Di situ ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, peraturan yang wajib kita taati sebagai bentuk perilaku hormat atau perilaku bakti kepada guru wisesa, di mana para pengendara motor maupun mobil wajib mengikuti lampu lalu lintas tersebut. Jika lampu lalu lintas ini berwarna merah, maka semua kendaraan wajib berhenti. Dan jika lampu sudah berwarna hijau, jadi semua kendaraan itu mulai untuk berjalan. Nah, itu salah satu contoh atau sikap bakti kepada guru wisesa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bakti yang dapat dilakukan sebagai wujud
bakti atau hormat kita kepada guru wisesa. Yang tadi itu hanya beberapa contoh saja yang dapat diambil sebagai perilaku hormat pada guru wisesa. Atau juga melakukan ronda atau kerja bakti misalnya, itu juga adalah bentuk bakti kita kepada guru wisesa. Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan atau bagi orang yang menentang pada guru wisesa, itu disebut sebagai alpaka guru wisesa. Selanjutnya, pembagian catur guru yang terakhir adalah guru swadhyaya. Sebutan guru swadhyaya tidak lain adalah ditujukan kepada Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib hormat dan berbakti pada guru swadhyaya karena beliau telah memberikan urip atau hidup pada setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, yaitu berupa atma, di mana atma adalah sebuah percikan kecil atau percikan yang suci dari Sang Hyang Widi. Jadi dengan atma inilah setiap makhluk hidup itu dapat hidup. Di samping itu, Sang Hyang Widi telah menyediakan segala kebutuhan kita di dunia ini. Segala bahan makanan atau keperluan lainnya sudah disiapkan di alam olehnya. Seperti padi, sayur-sayur yang dari tumbuh-tumbuhan, maupun daging dari hewan atau binatang, dan yang lainnya. Jadi kita wajib berbakti dan mengucapkan syukur pada Sang Hyang Widi. Anak-anak sekalian, jadi perilaku yang dapat kita lakukan sebagai wujud bakti kehadapan Sang Hyang Widi sebagai rasa hormat kita kepada guru swadhyaya adalah dengan cara sembahyang yang baik, yang teratur dengan sikap dan tata cara yang benar. Kemudian tetap menjaga kesucian dan kebersihan tempat suci. Itu juga wujud bakti kehadapan guru swadhyaya. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya sebagai bentuk bakti pada guru swadhyaya. Seseorang yang tidak hormat kepada guru swadhyaya, maka orang itu akan disebut sebagai alpaka guru swadhyaya. Kemudian, jika seseorang yang telah menjalankan dan selalu bakti kepada catur guru, taat kepada ajaran-ajaran catur guru, maka orang tersebut disebut sebagai anak yang suputra atau guru susrusa. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru cintai, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang catur guru yang sudah Bu Guru jabarkan satu persatu. Semoga kalian memahaminya dan dapat melaksanakan ajarannya
seperti yang diharapkan. Jadilah anak yang suputra dan membanggakan bagi catur guru. Karena dengan jalan itulah kalian dapat mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa para catur guru. Baik, pembelajaran hari ini akan Bu Guru akhiri dan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.